karena apa, rasanya jodoh pun tidak ada ya. Menjadi seorang suster adalah cita-cita saya sejak kecil. Memilih hidup berkeluarga bagi saya adalah juga merupakan suatu panggilan hidup. Kami memilih berkeluarga supaya ada keturunan. Saya sudah berjalan 25 tahun menjadi imam. Ya. Dan untukku rahmat Tuhan telah melimpah. Iya, karena apa, rasanya jodoh pun tidak ada ya, karena berjalannya waktu kita tidak merasakan apa-apa, jadi kita terus dan terus menerus bekerja walaupun walaupun udah cukup umur sampai sudah saat ini ya Bu ya. Ya sampai saat ini rasanya sih susah lah. Mungkin karena kita tidak berusaha, cuma menunggu dan menunggu waktu, lalu sampai sekarang nggak ada. Nggak ada. Iya. Tapi ada keinginan di hati kecil Bu untuk pengen nikah dulu. Oh, kalau dulunya memang ada, tetapi enggak begitu apa namanya? Nggak begitu menggebu-gebu ya. Enggak jadi apa? Sepertinya terpendam gitu, enggak ingin mencari gitu, hanya menunggu kalau ada misalnya yang cocok. Tetapi karena enggak ada yang cocok ya udah. Begini bah, kalau kita misalnya kita mau, orang enggak mau. Kalau orang mau, kita enggak mau gitu. Ya, berarti bukan jodoh ya Bu? Iya, mungkin memang sudah panggilan begini. Sudah panggilan untuk hidup sendiri. Iya. Kemudian Ibu kenapa mencoba untuk memfokuskan diri di lapangan? Pertama saya di sini dulunya kan saya rasa enggak mampu lah. Mungkin saya 1 bulan saja di sini, tapi lama kelamaan lalu betah sampai sekarang. Aku juga heran. Merasakan ketenangan, Iya. kedamaiannya Bu ya di sini. Iya. Oke. Dan rasanya sudah panggilan. Sudah panggilan untuk membantu di sini. Iya. Hanya untuk Tuhan saja. iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang umum, tapi bisa jadi pertanyaan yang cukup spesial gitu. Ya. Kalau saya katakan sebuah kebetulan, tidak juga ya. Pasti panggilan itu kan menyangkut pilihan hidup ya. Yang pertama-tama, ya saya sudah berjalan 25 tahun menjadi imam ya. Dan kalau saya katakan pengalaman masih sedikit, ya mungkin saya juga menipu diri. Tapi kalau saya katakan dengan jumlah tahun yang saya miliki, kalau saya katakan ada pengalaman, belum juga cukup ya. Semuanya terus menjadi proses dalam hidup saya, dan tentu sebuah panggilan. Mengapa saya menjadi imam? Ya, tentu juga sebuah proses ya. Dulu saya masih kecil, saya suka melihat para pastor. Ya, terutama pada waktu itu pastor-pastor yang masuk ke daerah saya, kampung saya itu para misionaris, orang-orang Italia. Mereka datang dengan mengendarai sepeda motor, dengan kadang-kadang juga jalan kaki, diantar oleh umat, ya begitu. Dan menarik bagi saya, ya kok cara hidup mereka berbeda, pekerjaan mereka unik gitu. Nah, setelah saya tamat SD, saya masuk sekolah menengah pertama, kebetulan sekolah Katolik. Disitulah saya mulai mengenal lebih dalam siapa itu pastor, siapa itu suster, dan juga siapa itu bruder lah. Mereka dekat sekali dengan anak asrama. Kebetulan juga saya nih salah seorang dari anak asrama yang dibina oleh para pastor dan suster itu. Jadi kami terus menerus dibina, terutama ya tentang panggilan,
pengenalan tentang orang-orang kudus, orang-orang yang sudah berhasil, yang sudah sempurna hidupnya begitu. Jadi tertarik. Lalu begitulah awalnya prosesnya. Lalu saya masuk ke menari, berikut masuk biara, lalu menjadi prater, akhirnya menjadi imam begitulah. Tentu, ya proses panggilan itu sesuatu yang mengalami dinamika ya. Ya, ada waktunya kita bersemangat, ada waktunya kita kurang semangat, bahkan lemah gitu. Tapi itulah, nah pengalaman seperti itu ketika saya bawa dalam kehidupan bersama umat, bersama keluarga, ternyata mereka yang berkeluarga juga mengalami hal yang sama. Ada juga tantangan. Nah, saya kan mengira yang mengalami tantangan itu kan hanya hidup untuk sebuah mengarungi sebuah panggilan yang unik ini gitu. Ternyata mereka juga punya tantangan gitu. Jadi begitulah yang pengalaman-pengalaman yang sangat berharga untuk saya untuk menempa ya, menambah, memperdalam, mempertajam panggilan saya sehingga sampai sekian tahun ini saya bisa bertahan. Nah, apalagi dalam hidup sebagai pastor, bertugas di paroki, saya kadang-kadang juga sendiri. Ini saja di paroki Terentang ini, sejak mulai berdirinya paroki ini sampai beberapa tahun saya sendiri, bekerja sendiri. Tapi untung umat saya baik gitu, mendukung apa yang saya mau, apa yang saya harapkan, apa yang saya cita-citakan, dan ternyata mereka juga kuat dalam panggilan mereka, terutama sebagai orang Katolik, sebagai orang yang ya Katolik yang setia juga. Ya sampai sekarang berjalan 4 tahun berjalan ini. Ya terutama karena dukungan umat, saya selalu merasa kuat gitu, merasa semangat, terutama syukur kepada Tuhan yang menganugerahkan rahmat kesehatan ini untuk saya begitu. Sehingga dalam menjalankan tugas ada kendala, tetapi puji Tuhan ya, segala kendala, segala rintangan itu bisa diatasi. Begitulah ya. Mulia Solideo hanya untuk Tuhan saja. Dalam doa dan karya maupun mencinta. Kami memilih berkeluarga supaya ada keturunan. Jadi itu berkeluarga juga merupakan panggilan dan bisa meneruskan karya-karya kami supaya nanti ada penerus untuk kami dan bisa untuk panggilan mau jadi pastor, jadi suster, bruder, prater. Saya memilih bertahan hidup sama pasangan saya saat sekarang ini karena saya merasa berkeluarga itu tidak boleh gonta-ganti. Dan juga saya memegang janji karena di pernikahan gereja punya janji tidak untuk menduakan. Jadi misalkan bertahan, misalkan kalau ada apa masalah kita selesaikan secara baik-baik, secara dewasa, karena di dalam berkeluarga juga kita memiliki anak-anak dan juga ingin mendidik mereka biar mereka berkarya sesuai dengan profesi mereka ya gitu. Ibu ada yang mau ditambahkan? Saya memilih bertahan dengan pasangan saya. Saya memikirkan
supaya keluarga baik, anak-anak terdidik dengan baik, supaya mereka nanti ke depannya jadi anak-anak yang baik, dan supaya mereka juga di dalam menggereja selalu baik dan aktif. Memilih hidup berkeluarga bagi saya adalah juga merupakan suatu panggilan hidup, karena lewat berkeluarga saya meyakini dan menyadari juga betul hal-hal ini adalah juga merupakan tugas pelayanan, melayani istri, melayani anak, dan secara lebih luas kita juga dalam kegiatan sosial melayani sesama. Jadi intinya saya mau katakan bahwa hidup berkeluarga adalah juga merupakan suatu pilihan dan panggilan hidup seseorang. Lewat cara itulah kita juga bisa melayani Tuhan. Buah peringgi, buah kedondong. Selamat pagi dong. Perkenalkan, nama saya Suster Teresia Tince Rustina SMFA. Saya sering dipanggil Suster Tince. Menjadi seorang suster adalah cita-cita saya sejak kecil. Menjadi seorang suster misi adalah cita-cita ketika saya mulai remaja. Maka saya memilih kongregasi Suster Misi Fransiskan Santo Antonius atau sering disebut SMFA Pontianak. Kongregasi kami berkarya di sepanjang Kalimantan Barat. Di sana ada kegiatan yang dilakukan oleh kongregasi, yaitu di bidang pendidikan, sosial, dan pastoral. Saya memilih kongregasi ini karena salah satu tugas mulianya adalah hadir di tengah-tengah orang yang kecil dan sederhana dengan cara turne ke kampung-kampung. Mengapa saya masih setia hingga saat ini? Karena Dia, Allah yang memanggil saya, adalah Allah yang setia. Hai kaum muda, jangan takut, jangan cemas, jangan ragu-ragu. Menjadi seorang suster adalah tugas mulia. Ayo, kita bekerja bersama dengan rahmat-Nya di kebun anggurnya. Banyak jiwa menanti kehadiran kita. Kuncup durian bunga selasih. Cukup sekian, terima kasih.